Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengantar teknologi informasi pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang Microsoft Excel. Nah, di situ nanti kita akan membahas dua pokok bahasan. Yang pertama adalah tentang logical function, ya. Di situ ada if, or, and, not, true, or false. Nah, ada 5 fungsi yang akan kita bahas. Kemudian yang kedua adalah fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke ya, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang logical function. Bagaimana cara menggunakan logical function seperti if, and, or, not, true, false di Microsoft Excel. Oke, di sini sudah ada tabel yang sudah saya buat. Ada nama, nilai 1, nilai 2, nilai rata-rata. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas tentang logical true dan false. Nah, logical true dan false digunakan untuk mengetahui suatu pernyataan, apakah suatu pernyataan tersebut bernilai true atau false. Nah, dalam tabel ini, apakah benar nilai 1 lebih besar dari nilai 2? Ya, caranya langsung saja klik kolom ini, kemudian ketik sama dengan, klik nilai 1 dari siswa 1, kemudian ketik tanggal lebih dari, ya, kemudian klik nilai 2, setelah itu tekan enter. Nah, di situ nanti akan muncul ya pernyataannya. Kemudian diklik saja pojok kanan bawah dan kemudian tarik ke bawah dan lepaskan. Nah, seperti itu ya, selesai. Ini adalah pernyataan true or false. Ya, fungsi logical kedua adalah if. Ya, if digunakan untuk menentukan siswa lulus atau tidak lulus. Dalam kasus ini, siswa dinyatakan lulus apabila nilai rata-rata memenuhi standar nilai KKM yaitu 75. Apabila nilai kurang dari 75, maka dia dianggap tidak lulus. Langsung saja ya. Oke, klik kolom ini ya terlebih dahulu, kemudian klik sama dengan, kemudian if, kemudian kurung buka, klik nilai rata-rata siswa 1, kemudian lebih dari sama dengan 75, titik koma ya, kemudian petik 2, kemudian lulus, kemudian petik 2, kemudian titik koma, kemudian petik 2, kemudian tidak lulus, kemudian petik 2, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Nah ya, disitu sudah muncul ya nilai logical if. Kemudian klik saja pojok kanan bawah, tahan, kemudian turun ke bawah ya, ditarik ke bawah. Nah, kemudian lepaskan. Nah, di situ ya akan muncul logical if apabila nilai dari siswa tidak memenuhi KKM atau lebih besar dari 75. Jadi nilai yang di bawah 75 dia tidak akan lulus. Ya, logika ketiga adalah or. Or adalah logika yang salah satu kondisinya harus terpenuhi. Dalam kasus ini, siswa dinyatakan lulus apabila nilai 1 atau nilai 2 lebih dari sama dengan 75. Jika nilai keduanya kurang 75, maka dinyatakan tidak lulus. Oke, caranya seperti ini ya. Kita klik dulu di kolom bawah or, kemudian sama dengan, kemudian if, kurung buka, or, kemudian klik nilai 1 dari siswa 1, kalau ketik lebih dari sama dengan 75, titik koma, kemudian klik nilai 2 siswa 1, kalau lebih dari sama dengan 75, tutup kurung, titik koma, petik 2, kemudian lulus, petik 2, titik koma,
Petik 2, tidak lulus. Petik 2, tutup kurung, kemudian enter. Kemudian klik pojok ya. Kemudian tahan, kemudian tarik ke bawah. Lepaskan. Oke, itu ya. Selesai ya. Jadi di situ nanti akan muncul lulus dan tidak lulus. Kemudian fungsi logika keempat atau selanjutnya adalah AND. Ya. AND adalah kedua kondisinya harus terpenuhi. Dalam kasus ini, siswa dinyatakan lulus apabila nilai 1 dan nilai 2 lebih dari sama dengan 75. Jika nilai keduanya kurang dari 75, maka dinyatakan tidak lulus. Caranya, klik kolom di bawah AND, kemudian if, kemudian tutup buka AND, tutup kurung buka, kemudian klik nilai 1, kemudian lebih besar sama dengan 75, titik koma, kemudian klik nilai 2, lebih besar sama dengan 75, kemudian tutup kurung, titik koma, kemudian petik 2, lulus, petik 2, titik koma, petik 2, tidak lulus. Nah, kemudian petik 2, kurung tutup, kemudian tekan enter. Nah, disitu akan muncul lulus. Kemudian klik pojok, tahan, kemudian tarik ke bawah, kemudian lepaskan. Nah, di situ ada nilai lulus dan tidak lulus. Oke, selanjutnya fungsi logika yang terakhir adalah NOT. NOT adalah logika yang digunakan untuk menentukan hasil jika kondisi bukan dari kondisi yang bukan ditentukan atau terbalik. Dalam kasus ini dicontohkan bahwa nilai 1 kurang dari nilai 2 itu benar. Karena tetapi menggunakan logika nilai NOT, berarti hasilnya adalah salah. Oke, cara menggunakan logika NOT ya. Kita klik dulu di bawah NOT, kemudian ketik sama dengan if kurung buka, NOT kurung buka, kemudian klik nilai 1 siswa 1, ketik kurang dari, klik nilai 2 siswa 1, klik kurung tutup ya, kemudian petik titik koma, kemudian titik koma, tulis benar, kemudian petik 2 titik koma, petik 2 salah, petik 2, kemudian kurung tutup, lalu tekan enter. Kemudian selanjutnya klik pojok kanan bawah, tahan, kemudian tarik ke bawah, lepaskan, dan selesai. Nah, seperti itu ya. Jadi tadi adalah beberapa cara dari penggunaan logical function di Microsoft Excel. Yang pertama, logical true dan false ya, digunakan untuk mengetahui sebuah pernyataan apakah pernyataan tersebut true atau false. Oke ya. Di dalam kasus tadi, apakah benar nilai 1 lebih besar dari nilai 2. Seperti itu. Oke, selanjutnya fungsi yang kedua adalah if, digunakan untuk menentukan siswa lulus atau tidak lulus. Nah, dalam kasus tadi siswa dinyatakan lulus apabila nilai rata-rata memenuhi standar nilai KKM yaitu 75. Jadi apabila nilai rata-rata kurang dari 75 berarti dianggap tidak lulus. Kemudian yang ketiga adalah OR. OR adalah logika yang salah satu kondisinya harus terpenuhi. Dalam kasus tadi yang saya contohkan, siswa dinyatakan lulus apabila nilai 1 atau nilai 2 lebih dari sama dengan 75. Jika nilai keduanya kurang dari 75, maka nilai keduanya
dinyatakan tidak lulus. Oke, selanjutnya fungsi yang keempat tadi adalah N. Nah, N adalah logika yang kedua kondisinya harus terpenuhi. Dalam kasus yang tadi saya contohkan, siswa dinyatakan lulus apabila nilai 1 dan nilai 2 lebih dari sama dengan 75. Jika keduanya nilai kurang dari 75, dinyatakan tidak lulus. Nah, fungsi logika yang kelima adalah NOT. NOT adalah logika yang digunakan untuk menentukan hasil jika kondisi bukan dari kondisi yang ditentukan. Dalam kasus yang saya contohkan, nilai 1 kurang dari nilai 2 itu benar, karena ketika kita menggunakan NOT, hasilnya adalah salah. Nah, seperti itu. Oke ya, ini adalah penggunaan logical function. Yang pertama ada true or false, kemudian yang kedua ada if, kemudian yang ketiga ada or, kemudian yang keempat ada and, kemudian yang kelima ada not. Ini sudah saya contohkan untuk penggunaannya, kemudian nanti tugasnya silahkan untuk dirangkum ya penggunaan dari masing-masing logika function. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan mempelajari bagaimana caranya membuat fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP pada Microsoft Excel. Nah, VLOOKUP dan HLOOKUP ini sama-sama merupakan fungsi yang ambil data dari tabel bantu atau tabel yang lain. Jadi cuma perbedaannya, VLOOKUP mengambil data secara vertikal ya, dan HLOOKUP mengambil data secara horizontal. Nah, di sini ada tabel 1 VLOOKUP, kemudian tabel 2 tabel HLOOKUP. Nah, datanya di sini sama, cuma perbedaannya pada model tabel. Untuk model tabel 1 adalah vertikal ya. Jadi ini header itu ada di atas, kemudian datanya turun ke bawah. Kemudian untuk tabel 2 itu tabel bantunya ada header di sisi kiri dan datanya ada di sisi kanan. Nah, secara horizontal untuk datanya ya, seperti ini ya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama yaitu VLOOKUP. Saya akan coba mengambil nama barang dari kode yang dimasukkan di sini ya, sudah terterang A, B, C dan seterusnya. Ini akan mengambil acuan tabel bantu atau tabel 1 yang ada di bawahnya. Oke, kita langsung saja ya untuk mempraktekkan VLOOKUP. Yang pertama yaitu VLOOKUP, kita coba mengambil nama barang ya dari kode yang dimasukkan di sini ya, yang sudah tertera A, B dan seterusnya. Nama mengambil acuan data pada tabel 1 yang ada di bawahnya. Nah, rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP buka kurung. Nah, kemudian pilih sel yang akan kita jadikan acuan ya, ini klik, kemudian titik koma ya, kemudian blok kolom tabel 1 yang ada di bawahnya. Nah, kita ambil datanya saja, tidak usah headernya. Kemudian jangan lupa untuk mengunci ya, mengunci tabel bantu menggunakan F4 di keyboard sebanyak 1 kali. Nah, jadi nanti akan muncul ya, di sini ada string ya, string seperti ini ya, tertera string seperti ini. Dia akan mengunci baris dan juga kolom. Nah, setelah itu titik koma lagi, kemudian pilih kolom keberapa yang ingin kita tampilkan. Nama barang itu ada di kolom 2. Jadi ya, ini kolom 1, 2, 3 dan 4. Nah, ini adalah di kolom kedua. Kita tulis 2 titik koma. Nah, terus jangan lupa untuk terakhir itu tulis kata false supaya datanya yang tidak ada dia tidak akan ditampilkan ya di kode ini. Jadi tekan enter. Nah, dia akan muncul ya. Kemudian kita copy saja ke bawah. Nah,
kode A itu adalah betul ya, kemudian minyak goreng, ada gula, ada susu, dan seterusnya. Nah, misalnya kita ganti ya, kita ganti saja di sini adalah B. Nah, dia otomatis akan berubah. Misalnya di sini ganti A, dia juga akan berubah. Nah, kemudian membuat harga ini sama ya dengan kolom nama barang. Kita sistem copy saja ya, biar lebih cepat. Kemudian kita paste di sini. Nah, ini kolomnya kita ganti kolom ke 3. Sorry sebentar. Kemudian ini selnya kita rubah ke depan. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk satuannya kita copy saja. Ini kita geser selnya saja. Kemudian kita ganti kolomnya. Oke, seperti itu ya. Jadi diingat untuk VLOOKUP ya, tadi tinggal sama dengan VLOOKUP, kemudian sel yang akan dituju ya, misalnya kode ini diklik, kemudian titik koma, kemudian di blok mana yang akan dicari. Misalnya di sini ada tabelnya, ini tabelnya di blok semuanya ya, dari datanya ya, bukan dari headernya, di blok. Kemudian dikunci F4, jadi nanti akan muncul stringnya ya, ada muncul string. Nah, kemudian titik koma, kolom keberapa nama barang, di sini adalah kolom kedua, jadi 2 titik koma false. Nah, seperti itu. Untuk harga dan satuannya sama ya, seperti itu. Nah, ini ya udah jadi ya, ini datanya sudah ada, tinggal dirubah saja. Misalnya ini dirubah, datanya otomatis berubah. Selanjutnya lookup ya, secara umum sama, yang membedakan adalah tabelnya secara horizontal ya. Langsung saja sama dengan lookup, pilih kolomnya yang menjadi acuan, titik koma ya, kemudian blok datanya. Nah, blok datanya, setelah selesai blok kita tekan F4 ya. Nah, dia akan muncul kode string ya, kode string seperti ini. Dia akan mengunci. Nah, kemudian titik koma. Nah, nama barang itu ada di baris kedua ya, ini ya. Ya, ini baris kedua, berarti titik koma 2. Nah, kalau sebelumnya tadi kolom ya. Kolom, kalau ini baris ya. Titik koma false. Nah, tutup, kemudian enter. Nah, ini muncul ya, kemudian copy saja ke bawah. Nah, untuk harga sama ya, sama dengan lookup, buka kurung, kode sel, kemudian titik koma, kemudian di blok, kemudian dikunci ya, F4, kemudian titik koma, harga adalah baris ketiga. Nah, titik koma false, kemudian tutup kurung, enter. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian satuan juga sama, boleh copy paste atau boleh ditulis manual. Nah, kalau copy paste berarti harus dirubah posisi selnya, kemudian dirubah barisnya, baris keempat. Oke, seperti itu untuk penggunaan lookup ya, seperti ini ya, jadi hampir sama fungsinya, yang membedakan cuma posisi datanya ya, posisi datanya. Nah, seperti itu. Misalnya ini kita rubah D, nah, otomatis dia akan berubah ya, dia akan mengikuti kode yang ditentukan, seperti itu. Oke ya, ini adalah fungsi VLOOKUP dan lookup. Oke ya, ini misalnya kita masukkan kode E ya, nah, dia tidak ditemukan karena tidak ada kode E di sini ya, seperti itu.
Nah, yang ada hanya sampai D. Kemudian kita kembalikan lagi. Nah, seperti itu ya. Oke ya, sangat mudah ya untuk fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, dan mengetahui perbedaannya dari fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, VLOOKUP dia menampilkan data berdasarkan kolom ya secara vertikal, kemudian HLOOKUP menampilkan data secara horizontal per baris, nah seperti itu. Oke, itu ya untuk VLOOKUP dan HLOOKUP. Untuk tugasnya yaitu merangkum dari logical function yang apa saya contohkan tadi ya, ada if, or, and, not, true, or false. Nah, itu dirangkum, ditulis di kertas ya, ditulis di kertas A4 atau folio. Kemudian yang kedua merangkum VLOOKUP dan HLOOKUP yang barusan saya contohkan ya, ditulis semuanya, rumusnya, kemudian prosesnya. Seperti itu, dirangkum dan ditulis di kertas ya, kemudian dikumpulkan ya, dikumpulkan di ruangan saya ya. Nanti silahkan, boleh perwakilan atau boleh masing-masing individu mengumpulkan tugasnya. Terima kasih untuk pertemuan untuk pembahasan Microsoft Excel ya, pembahasan tentang logical function dan VLOOKUP HLOOKUP. Saya akhiri, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.